Ya. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan, masalah apapun dalam hidup, baik persoalan ibadah ataupun persoalan kehidupan, pertama kembalikan kepada Al-Quran. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi terakhir, ini kan Adam ya. Saya lompat lebih cepat supaya mudah untuk dipahami. Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah, Nabi yang terakhir, itu pun sama diberikan paket petunjuk supaya disampaikan kepada umatnya sehingga membuat kehidupan umatnya lebih mudah. Maka ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Baik, mohon izin ya, dasar ini mesti paham dulu. Kalau kita tidak paham dengan dasar ini, nanti turunan-turunannya agak lebih sulit untuk dipahami. Ini modal dasar kita untuk belajar apapun. Jadi kalau ibu bapak belajar apapun, mau belajar fikih, mau belajar tafsir, belajar apapun yang kita akan hadirkan dalam kehidupan, dasar pertamanya ini. Lihat kalimatnya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan, kata Allah, diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya ya Allah Al-Quran ini sampai diturunkan di bulan terbaik, bulan Ramadan? Teruskan ayatnya. Hudan linnas. Hudan linnas. Petunjuk untuk manusia. InsyaAllah. Ada ayatnya? Baik, sekarang fokus ya. Sekarang fokus, perhatikan. Al-Quran bagian dari firman Allah. Tapi fungsinya tidak hanya dibaca. Jadi kalau Masya Allah, kalau anda cuma baca tapi tidak memahami isinya sebagai petunjuk, itu tidak banyak dapat manfaatnya. Pahala memang dapat, satu hurufnya, setiap huruf 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah, dia dapat balasan pahala 10 kebaikan. Itu motivasi. Ini baca aja udah dapat pahala, apalagi ketika mengamalkan. Tapi kalau anda misalnya hanya sekedar baca saja tapi tidak mau memahami isinya, ini petunjuk ini tidak akan banyak manfaatnya. Jelas ya? Baik. Sekarang fokus, lihat. Apa fungsi Al-Quran ini? Hudan linnas, petunjuk kehidupan untuk manusia. Ya. Lihat ujung ayatnya, saya agak cepat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan anda memahami petunjuk-petunjuk kehidupan ini, mempraktekkan isinya, baik tentang puasa, tentang yang lainnya, Masya Allah, dengan itu Allah menginginkan hidup manusia menjadi mudah. Dan saya, kata Allah, tidak menghendaki hidup manusia susah. Jadi kalau ada anda yang susah hidupnya, di kantor susah, di rumah susah, kehidupan sosial sulit misalnya, yang salah bukan Allah. Yang salah manusia tidak belajar petunjuknya. Ini poinnya. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka tugas pertamanya, kata Allah, kembali ke Al-Baqarah ayat 151 tadi, yatslu alaikum ayatina. Nabi ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Perhatikan betul kalimatnya ya. Baca dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada qara'a, qaf, ra, hamzah. Perintahnya disebut iqra. Wahyu pertama turun apa? Iqra kan ya? Iqra. Baik. Yang kedua ada tilawah namanya. Tilawah. Ya kita sering dengar ya, tilawah Al-Quran kan? Baik. Perintahnya utslu. Ya, kata progresifnya yatslu, fi'il mudhari'. Ya. Sekarang perhatikan bedanya. Kalau qiraah, saya ulang, kalau qiraah itu sifatnya hanya sekedar baca. Baca saja, tidak menuntut paham. Yang penting anda bisa membaca, tapi tidak menghadirkan tuntutan untuk memahami. Ya. Maaf, apa semua yang baca Quran itu yang tidak ada terjemahnya bisa paham? Tidak kan ya? Tapi anda baca saja mendapatkan pahala, itu qiraah namanya. Ya. Tapi kalau bapak ibu misalnya sudah mulai membaca, kemudian memahami isinya, setelah itu mengamalkan kandungannya, baca, pahami, amalkan, maka katanya berubah dari qiraah iqra menjadi tilawah. Utslu. Ya. Di tilawah itu baca, pahami, amalkan. Sekarang perhatikan. Ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kalimatnya menggunakan kata iqra, bukan tilawah. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Kata orang bertanya, kenapa bukan kalimat tilawah tapi iqra, qiraah? Kata para ulama, untuk menegaskan sifat ummi Nabi.
yang jangankan paham, baca aja nggak bisa. Jadi kalau ayatnya turun begini, utslu misalnya, itu salah ayatnya. Ya. Jadi Nabi itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya ketika turun ayat pertama kali menggunakan ikra. Jadi begitu turun, Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya jangankan paham, baca aja nggak bisa. Kata Nabi, saya nggak bisa baca. Sampai didekap oleh Jibril, kemudian oleh Allah diberikan kekuatan sampai bisa menampung isi Quran. Ya. Yang paling menarik, ketika Nabi bersemangat membacakan Quran dengan cepat, ya, ini biasanya, pemula penghafal Quran kalau sedang semangat pengen cepat-cepat hafal tuh. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu kan ya? Baik. Biasanya kalau terlampau cepat, makhraj bisa keliru, kan? Pemahaman makna juga sulit untuk didapatkan. Maka khusus untuk Nabi SAW pada saat itu diturunkan Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lisanmu sekedar ingin mendapatkan bagian dari Quran itu. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan himpun isi Quran keseluruhan dalam jiwamu. Lalu kami bacakan. Ya. Baik, pelan-pelan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah sampaikan isi Quran di jiwamu, maka ikuti bacaannya, sampaikan pada umatmu. Nah, sekarang lihat tuntutannya ya, lihat tuntutannya. Nabi Muhammad diutus, diberikan petunjuk, lalu petunjuk itu ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya, kan ya? Sekarang perhatikan, ketika dimintakan itu disampaikan pada umatnya, berubah perintahnya dari qiraah menjadi tilawah. Saya ulang ya. Maaf, sampai sini masih paham insyaallah? Terlalu cepat tidak? Tidak ya? Baik. Sekarang fokus sebentar ya, saya mau urutkan sebentar supaya paham runtutan pembahasannya. Jadi ketika ayatnya sudah diturunkan, ada dalam jiwa Nabi, diminta disampaikan pada umatnya. Nah, saat diminta disampaikan ini, dibimbing oleh Allah, kalimatnya berubah dari qiraah menjadi tilawah. Yatslu alaikum ayatina. Artinya Nabi ditugaskan tidak hanya menyampaikan, misal turun ayat tentang sholat, wa aqimus sholah, dirikan sholat, tapi Nabi diminta oleh Allah sekaligus menjelaskan begini cara sholatnya, dari mulai wudhunya, takbirnya, sampai dengan salamnya. Jadi Nabi diminta menjelaskan sampai umat itu paham betul bagaimana memahami tuntutan-tuntutan dalam Al-Quran. Jelas di sini? Baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin coba luruskan dulu. Berinteraksi dengan Al-Quran, membaca saja itu bagus. Tapi tuntutan lebih dari Al-Quran itu minta dipahami, bukan sekedar dibaca. Ya, baca itu wasilah untuk memahami. Anda baca Quran, itu tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi dalam Quran. Kita baca Al-Quran untuk mendapatkan informasi, kita terapkan dalam kehidupan. Makanya orang tua kita dari dulu, itu selalu menganjurkan kita untuk bertilawah Quran. Silahkan cek, begitu ada acara kan yang baca Qori kan, selalu di sampingnya ada yang membacakan tilawah, terjemahannya supaya kita paham. Siapa namanya itu? Tuh, Sari Tilawah. Mungkin pertama kali menerjemahkan Bu Sari gitu ya. Makanya Sari Tilawah gitu. Baik, di Arab tuh nggak ada Sari Tilawah ya. Tilawah saja cukup ya, tilawah. Mungkin kalau Pak Adi yang tilawah mungkin jadi Adi Tilawah gitu ya. Baik, teman-teman, sekarang perhatikan konsepnya. Ya, saya beri contoh gini paling gampangnya. Itu kalimat-kalimat ibadah di Quran. Ketika diminta dipelajari, kalimatnya menggunakan tilawah. Salat misal. Kita salat 5 waktu paling wajib ya. 17 rakaat setiap hari, itu yang wajib. Masya Allah, kalimat sholat itu dibuka dengan kata tilawah. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Perhatikan kalimatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Bukan ikra tapi utslu. Silahkan cek mushaf terjemah, diterjemahkan apa di situ? Di mushaf terjemah diterjemahkan apa? Bacalah. Ada yang lain selain bacalah? Saya yakin tidak ada. Kalau terjemahannya bacalah, ikra diterjemahkan apa? Baca juga gitu ya. Apa perbedaan di antara keduanya? Tadi rumus yang telah kita pelajari. Maksud saya begini, saya uraikan bahasanya, begitu Bapak Ibu baca Quran, sudah paham arahnya kemana gitu ya. Jadi ketika kita mau sholat, perintahnya bukan ikra tapi utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang tercantum dalam Alkitab. Kaidah sholat. Tapi bukan cuma baca. Ya. Pahami isinya, pahami bacaannya, pahami gerakannya. Setelah paham itu baru amalkan.
Makanya setelah itu muncul kalimat wa aqimis shalah, tunaikan salat sesuai dengan apa yang telah dipahami itu. Sekarang coba cek ya, mohon izin. Dari sekian salat yang telah kita tunaikan sampai siang ini, berapa bacaan salat, berapa persen bacaan salat yang sudah dipahami? Jangan-jangan salat tapi nggak paham yang dibacakan. Ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana salat kita bisa khusyuk? Ini baru satu kalimat ya. Jadi bahasa Quran itu mengandung nilai yang tinggi karena mukjizat, ada pesan yang dalam di situ. Ya. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan, masalah apapun dalam hidup, baik persoalan ibadah ataupun persoalan kehidupan, pertama kembalikan kepada Al-Quran.